Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di tutorial PPA. Kali ini kita akan melakukan tutorial untuk mata kuliah Kalkulus 2. Kita akan membahas soal ujian akhir semester untuk tahun 2021. Nah, diingatkan untuk Akang Teteh, jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik. Kita mungkin akan langsung masuk ke soalnya. Gunakanlah 3 digit terakhir NPM Anda untuk menggantikan masing-masing huruf N, P, dan M pada soal. Misalkan NPM 100 60120 berarti N sama dengan 3, P sama dengan 2, dan M sama dengan 1. Nah, karena NPM tiap orang-orang itu pasti berbeda, maka jawaban dari UAS Kalkulus 2 ini tuh pasti bakal berbeda tiap masing-masing orang. Nah, di sini kita menggunakan NPM 10060612142, sehingga kita dapatkan N-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 4, dan M-nya sama dengan 2. Untuk nomor 1, hitunglah integral berikut ini. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, P ditambah M per X kuadrat ditambah 2NX ditambah N ditambah P ditambah 2M dx. Nah, diketahui bahwa P sama dengan 4 dan M sama dengan 2, sehingga kita dapatkan integral untuk 0 sampai 1, kita simpan pembilang yaitu 4 ditambah 2 per X kuadrat ditambah 2 dikali N-nya itu 0, dikali X, ditambah N-nya 0, ditambah P-nya 4, ditambah 2 dikali M atau 2 dikali 2, dx sama dengan integral untuk 0 sampai 1, 6 per X kuadrat ditambah 0X ditambah 8 dx. Nah, karena 0 dikali X sama dengan 0, yang kita dapatkan hasilnya itu integral untuk 0 sampai 1, 6 per X kuadrat ditambah 8 dx. Kita lakukan pemisahan U kuadrat sama dengan PX ditambah Q kuadrat. PX tambah Q ini merupakan pemisahan dari U, sehingga kita dapatkan hasil untuk PX tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat X kuadrat ditambah 2PQX ditambah Q kuadrat. Nah, karena di sini kita ingin menyamakan persamaan ini tuh sama kayak penyebut yang di sini atau X kuadrat tambah 8, maka kita memisalkan 8 ini sebagai A kuadrat, sehingga kita bisa masukkan pada ruas kiri dan pada ruas kanan yaitu A kuadrat, sehingga didapatkan U kuadrat tambah A kuadrat sama dengan P kuadrat X kuadrat ditambah 2PQX ditambah Q kuadrat ditambah A kuadrat, sehingga kita dapatkan karena tadi U-nya kita misalkan dari X, maka kita dapatkan X kuadrat ditambah A kuadratnya dari angka 8, sehingga dapatkan X kuadrat tambah 8 sama dengan P kuadrat X kuadrat ditambah 2PQX ditambah Q kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan 3 pemisalan. Yang pertama ada P kuadrat X kuadrat sama dengan X kuadrat, yang kedua 2PQX sama dengan 0, dan yang ketiga Q kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 8. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa P kuadratnya sama dengan 1, yang dimana P-nya sendiri itu plus minus 1. Nah, untuk 2PQX-nya sendiri, karena tadi sudah diketahui P-nya sama dengan 1, maka kita bisa masukkan 2 dikali 1 dikali Q sama dengan 0, sehingga 2Q sama dengan 0, dan Q-nya sama dengan 0. Dan yang pemisahan ketiga yaitu Q kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 8, karena kita sudah mengetahui Q-nya sama dengan 0, maka kita bisa masukkan 0 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 8. A kuadrat sama dengan 8, maka A-nya didapatkan plus minus akar 8. Sehingga untuk U kuadrat sama dengan X kuadrat, kita dapatkan U-nya sama dengan plus minus X, dan untuk A kuadratnya sama dengan 8, tadi kita dapatkan A-nya itu plus minus akar 8. Nah, DU-nya itu sama dengan DX. Nah, untuk batas-batas U-nya sendiri, untuk X sama dengan 0, kita dapatkan U-nya sama dengan 0, dan X sama dengan 1, kita dapatkan U-nya juga sama dengan 1. Sehingga kita telah lakukan pemisahan tersebut, kita bisa masukkan ke dalam soalnya. Nah, kita dapatkan bahwa 6 yang tadi ini kita pindah majukan jadi ke depan, sehingga kita bisa keluarkan 6-nya ke depan, sehingga didapatkan 6 integral 0 sampai 1, 1 per X kuadrat tambah 8 dx. Nah, di sini kita lakukan pemisahan X kuadratnya sebagai U kuadrat dan 8-nya sebagai A kuadrat, sehingga didapatkan 6 integral 0 sampai 1,
1 per U kuadrat ditambah A kuadrat dx. Nah, integral dari 1 per U kuadrat tambah A kuadrat dx ini tuh sama dengan 1 per A tan inverse U per A. Sehingga kita dapatkan 6 kali 1 per akar 8, karena A-nya tadi akar 8, tan inverse U-nya sama dengan X, sehingga dapatkan X per akar 8. Untuk batas-batasnya sendiri yaitu 0 dan 1. Nah, di sini kita melakukan pengurangan dari batas atas dikurang batas bawahnya, sehingga didapatkan 6 dikali 1 per akar 8 tan inverse 1 per akar 8 dikurangi 1 per 8 tan inverse dikali 0 per akar 8. Maka didapatkan hasil yaitu 6 dikali 1 per akar 8 tan inverse 1 per akar 8. Dan didapatkan jawabannya yaitu 3 per 4 akar 8 tan inverse 1 per 8 akar 8. Kita lanjut ke nomor 2. Carilah penyelesaian integral berikut ini. Integral ln x kuadrat ditambah px ditambah m pangkat n pangkat min n p plus m x dx. Maka di sini karena tadi kita juga sudah mengetahui ya, n sama dengan 0, p sama dengan 4 dan m sama dengan 2, maka kita bisa masukkan ke persamaan dari soal ini. Nah, di sini kita dapatkan n-nya sama dengan 0, x kuadrat ditambah p-nya sama dengan 4, p 4x ditambah m-nya sama dengan 2 dikali pangkat minus 0 ditambah 4 ditambah 2x dx, sehingga didapatkan integral untuk 4x tambah 2 pangkat min 6x dx. Nah, di sini kita akan melakukan pemisahan dengan memisahkan u-nya itu dari 4x ditambah 2, sehingga kita dapatkan du-nya sama dengan 4dx. Nah, kita pindah ruaskan sehingga kita dapatkan 1 per 4 du-nya sama dengan dx. Nah, untuk dv-nya sendiri kita dapatkan dari pangkat min 6x dx. Nah, maka kita dapat v-nya itu sama dengan integral dari pangkat min 6x dx. Nah, di sini kita melakukan pemisahan yang dimana kita misalkan min 6x yang ini sebagai y. Sehingga kita dapatkan y sama dengan min 6x dan dy sama dengan min 6 dx. Kita pindah ruaskan kembali sehingga kita dapatkan min 1 per 6 dy sama dengan dx. Sehingga kita bisa menyelesaikan integral yang ada di v ini. Sehingga kita dapatkan, karena kita sudah melakukan pemisahan, kita dapatkan integral dari pangkat y dikali dx yang tadi kita masukkan yaitu min 1 per 6 dy. Kita bisa mengeluarkan min 1 per 6-nya sehingga dapatkan min 1 per 6 integral pangkat y dy. Nah, integral dari pangkat y sama dengan pangkat y tambah c. Maka kita dapatkan min 1 per 6 sama dengan min 1 per 6 dikali pangkat min 6x ditambah c. Nah, dari sini kita akan mendapatkan integral 4x sama 2 dikali pangkat min 6x dx. Nah, kita menggunakan rumus U kali V dikurangi integral V du. Nah, kita dapatkan U-nya sendiri itu tadi 4x sama 2. Dan V-nya sendiri kita dapatkan dari sini yaitu min 1 per 6 pangkat min 6x tambah c min integral V-nya sama kayak ini, yaitu integral dari min 1 per 6 pangkat min 6x, dan kita dapatkan du-nya sama dengan 4dx, yaitu dari sini. Oke, jadi kita bisa masukkan saja ke rumusnya. 4x tambah 2 dikali 1 per 6 pangkat min 6x ditambah c dikurangi integral min 1 per 6 pangkat min 6x dikali 4dx. Nah, kita dapatkan hasil ini 1 per 6-nya kita kedepankan sehingga dapatkan min 1 per 6 dikali 4x tambah 2 dikali pangkat min 6x ditambah c ditambah ini kita min kita min jadinya plus 4 kita majukan sehingga dapatkan hasil 4 per 6 untuk integral pangkat min 6x dx. Nah, dari sini kita bisa lihat min 1 per 6 dikali 4x tambah 2 dikali pangkat min 6x ditambah 4 per 6 dikali integral dari pangkat min 6x ini sama dengan min 1 per 6 pangkat min 6x ditambah c. Nah, kita dapatkan min 1 per 6 dikali 4x tambah 2 dikali pangkat min 6x dikurangi, karena ini plus ketemu min jadi hasilnya min,
Sehingga dapatkan 4/36 kali E pangkat min 6X ditambah C. Nah, di sini kita akan menyamakan penyebutnya. Nah, kan di sini penyebutnya sama dengan 36, yang dimana min 1/6 ini tuh sama dengan min 6/36. Nah, karena itu sama kayak min 6/36, maka kita bisa masukkan min 6-nya itu di sini dan min 4-nya di sini. Kita pisahkan dan kita 1/36-nya dimajukan ke depan sehingga kita dapatkan 1/36 dikali E pangkat min 6X dikali min 6 dikali 4X tambah 2 dikurang 4 ditambah C. Maka didapatkan hasil 1/36 dikali E pangkat min 6X kali min 24 karena min 6 dikali 4 dikurang 12 dikurang 4 ditambah C. Nah, kita dapatkan hasil yaitu 1/36 kali E pangkat min 6X min 24X. Oh, ini kurang X-nya ya. Ini ada X-nya. Min 24X. Ini min 12 dikurang 4 sama dengan min 16 ditambah C. Sehingga dapatkan jawabannya seperti ini. Oke, dilanjut ke soal nomor 3 dengan soal yaitu daerah D adalah daerah yang dipetasi oleh kurva fungsi Y sama dengan akar dari dalam kurung N plus P plus M dikali X dan garis Y sama dengan X. Untuk pertanyaan pertama, gambarkanlah daerah D dan hitunglah luasnya. Untuk pertanyaan kedua, berapakah volume benda putar yang dihasilkan saat daerah D diputar sepanjang sumbu X? Nah, lanjut langsung lanjut aja ke penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama itu di sini kita masukkan dulu ya variabel N, P dan M-nya itu di sini kita ngambilnya N-nya itu sama dengan 0, P-nya itu sama dengan 4, dan M-nya itu sama dengan 2. Nah, didapatkan fungsi Y-nya itu akar 6X. Nah, di sini kita anggap F, Y yang ini fungsi Y-nya itu F X gitu ya. Nah, di sini yang tadi yang garis Y sama dengan X-nya itu kita anggap GX. Nah, di sini untuk mencari titik potongnya, kita bandingkan fungsi yang tadi, fungsi Y-nya ini dengan fungsi Y-nya. Jadi kita bandingkan fx dengan gx. Nah, didapatkan hasilnya itu akar 6x sama dengan x. Nah, untuk menghilangkan si akarnya ini, kita kuadratkan kedua sisi gitu ya. Didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita pindahkan ruas x kuadratnya ke sebelah kiri. Jadi didapatkan hasilnya itu x kuadrat minus 6x sama dengan 0. Karena di sini ada X dan di sini juga ada X gitu ya. Jadi kita keluarkan X-nya didapatkan hasilnya itu X dikali X minus 6 sama dengan 0. Lalu untuk mencari batas-batasnya itu tinggal kita cari aja batasnya gitu ya. Jadi X sama dengan 0, lalu X sama dengan 6 gitu ya. Jadi batasnya itu dari 0 sampai 6. Nah, setelah itu karena tadi ditanyanya luasnya otomatis kita perlu gambar dan perlu koordinatnya gitu ya. Jadi di sini kita masukkan eh, nilai batas yang tadi 0 sampai 6 itu ke fungsi fx dan gx gitu ya. Untuk x sama dengan 0, fx-nya itu sama dengan 0 dan gx-nya juga sama dengan 0. Untuk x sama dengan 1, fx-nya itu sama dengan 2,45 dan gx-nya itu sama dengan 1. Untuk x sama dengan 2, fx-nya itu sama dengan 3,46 dan gx-nya itu sama dengan 2. Untuk x sama dengan 3, fx-nya itu sama dengan 4,24 dan gx-nya itu sama dengan 3. Untuk x sama dengan 4, fx-nya itu 4,90. Untuk gx-nya itu sama dengan 4. Untuk X sama dengan 5, fx-nya itu sama dengan 5,48, untuk gx-nya itu sama dengan 5. Untuk X sama dengan 6, fx-nya sama dengan 6, dan gx-nya juga sama dengan 6. Nah, didapatkan gambarnya itu seperti ini. Karena tadi ditanya luas gitu ya, jadi kita akan mencari luas daerah ini. Kita akan mencari luas daerah ini dengan cara apa? Kita mengintegralkan fx dengan gx, lalu kita kurangkan hasilnya gitu ya. Jadi di sini dengan batas 0 sampai 6, kita mengintegralkan akar 6x dan x gitu ya. Didapatkan hasilnya itu sebelum itu kita keluarkan dulu ya akar 6-nya karena kita akan menganggap akar 6 itu konstanta. Lalu di sini didapatkan sama dengan akar 6 integral 0 sampai 6 x dengan pangkat setengah. Di sini sama saja kita memisahkan akar 6x dengan akar x gitu ya. Jadi didapatkan hasilnya seperti ini, lalu dikurangkan integral dari 0 sampai 6x dx. Lalu kita integralkan, dapatkan 2 akar 6 dikali 2 per akar 3 dikali x pangkat 3 per 2 dengan batas yaitu 0 sampai 6. Lalu dikurangin setengah dikali x pangkat kuad pangkat 2
dengan batas itu 0 sampai 6. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angka yang tadi karena eh, angka berapapun dikali 0 pasti 0, jadi kita masukin 6. Jadi didapatkan tuh akar 6 dikali 2 per 3 dikali 6 eh, per 3 per 2 dengan pangkat 3 per 2. Lalu dikurangin, ini ada kesalahan tulisan sih 3 per 2 ya. 3 per 2 dikurangin setengah dikali 36. Nah, dengan hasil yang seperti itu didapatkan bahwasannya hasilnya itu sama dengan 6 ya. Setelah kita masukin batas-batasnya, lalu kita cari, kita masukin konstanta yang tadi ke sini, dapatkan hasilnya itu 6. Jadi luas daerah D yang tadi itu yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar 6X dan garis Y sama dengan X-nya itu adalah 6 satuan luas. Nah, dilanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu berapakah volume benda putar yang dihasilkan saat daerah D diputar sepanjang sumbu X. Jadi kita punya gambar yang tadi yang ini nih, yang ini tuh kita putar jadi sepanjang sumbu X jadinya kita dapatnya itu gak kayak yang dicerminkan gambarnya itu ya. Jadi seperti ini. Karena kurva fx berada di atas garis gx, maka R2 kuadrat itu sama dengan fx dan R1 kuadrat itu sama dengan gx gitu. Jadi di sini kan tadi dirinya volumenya, maka kita integralkan lagi gitu ya dengan rumusnya itu seperti ini. V sama dengan akar dari A sampai B, V dikali eh, R2 kuadrat minus R1 kuadrat dx. Lalu kita masukkan nilainya, A-nya itu sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 6 yang sudah didapatkan tadi batasnya di atas. Lalu integral dari 0 sampai 6 V dalam kurung akar 6X dikuadratin dikurangin X kuadrat dx. Didapatkan karena V-nya ini konstanta, kita anggap konstanta, maka kita keluarkan gitu ya. Karena nggak akan ngeluar apa-apa, jadi Pi dikali 0, integral 0 sampai 6, jika 6x minus x kuadrat dx. Nah, di sini kita tinggal integralkan saja ya. 6x minus x kuadratnya jadi 6 per 2 x kuadrat minus 1 per 3 x pangkat 3. Kalau kita masukkan batasnya yang tadi, karena angka berapapun yang dikalikan 0 pasti 0, jadi kita masukkan 6-nya gitu ya. Jadi dapat hasilnya cuma angka 6-nya aja gitu. Jadi Pi dikali 3x kuadrat minus 1 per 3 x pangkat 3 sama dengan, nah ini kita masukin angka-angka yang tadi gitu ya, dapatkan hasilnya seperti ini. Pi sama dengan dikali 3 dikali 3 per 6, dikurangin 3 per 36 dikali 2. Lalu didapatkan hasilnya itu eh, Pi eh, kali 36. Jadi 3 sama dengan hasil akhirnya itu 36 Pi satuan volume. Sehingga volume daerah D adalah 36 Pi satuan volume. Jadi seperti itu.